Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarak, NPM 2006045. Saya dari Teknik Informatika kelas B. Oke. Kali ini di video ketiga ya, saya akan mencoba mengedit array ya, mengedit isi array gitu. Kita langsung saja buka Tony-nya, ini ya. Oke. Lalu kita buka C++-nya. Nah, ini ya, edit element array. Nah, ini keluarannya harus seperti ini. Jadi, data yang lamanya itu 7, 12, 9, 9, 7, 23 harus diubah menjadi 6, 11, 18, 9, 6, dan 22. Oke, kita new folder dulu. Ya, baik. Kita biasa ya, import OS, lalu OS system, CLS. Oke. Lalu kita biasa inisialisasi nilai deklarasikan array-nya, kita masukkan pertama itu 7, 12, 19, 9, 7, 23. Oke. Lalu kita ada i di sini karena nanti akan menggunakan looping, i-nya kita sama dengan 0. Oke, lalu kita print ya. Print data yang lama ya. Jadi data yang ini kan data yang lama disebutnya. Ya, ini data yang lamanya kita print data yang lama. Nah, kita tampilkan dulu. Nah, kita pakainya looping ya. Supaya simpel. Kita pakai looping for isi in nilai titik 2. Nah, sekarang kita print berarti nah, karena di sini itu ada ini ya, ada apa sih seperti pemisah gitu ya. Pemisah antar kolom. Kita masukkan maaf salah. Kita masukkan ini ya. Nah, garis lalu kita dua lagi. Nah, kita di sini berarti setelah ini tuh kita masukkan lainnya format, masukkan tadi loopingannya, isi tutup kurung. Oke, itu. Lalu setelah ini kan ini tuh nggak ke samping ya, nggak ke bawah maksudnya. Jadi ini ke samping. Nah, kalau di C++ itu tinggal pakai /n. Kalau nggak mau enter baru, tinggal hilangin /n-nya ya. Tapi kalau di Python itu harus pakai lagi koma n-nya itu sama dengan, jadi si array-nya itu bakal ke samping ya, kalau ke samping. Coba kita run. Kita ini dulu, save dulu di tugas 1 itu edit ya, filenya edit. Nah, ini ke sampingnya. Coba kita hilangkan ininya. Coba kita hilangkan n-nya. Lalu kita print. Nah, ke bawah ya. Jadi ngelisnya itu ke bawah. Itu bedanya. Nah, supaya ke samping itu kita pakainya n sama dengan n sama dengan kutip 2. Jadi hasilnya itu ke sampingnya. Nah, ini sama ya. Sama yang ini. Ya, udah sama berarti. Ininya berarti spasi. Nah, udah sama. Ini udah sama. Lalu kita edit di sini. Ya, kita edit si isi nilainya itu. Jadi ini kan ada 7, 12, 19, 97, 23. Kita edit apa seperti ini. Jadi
variabel nilai indeks ke nolnya itu sama dengan di sini 6 ya. Isinya itu 6. Lalu nilai indeksnya ke 1 yaitu 11. Lalu variabel nilai indeks kedua itu 18. Ini ya, 18. Lalu 96 variabel nilai indeks ketiga sama dengan 96. Lalu nilai indeks keempat isinya itu udah 2. Oke. Lalu kita print lagi. Print data yang baru ya. Data yang baru. Oke. Data yang baru ini kita close dulu. Nah, kita print data yang barunya sama ya, menggunakan looping for. For isi in nilai, ini dibacanya untuk isi di dalam nilai itu cetak, berarti sama ya seperti tadi kita pakai garis, bukan garis sih, tidak tahu saya itu namanya apa, tapi ya kita sebut aja baris lah. Nah, kedua lagi format, tampilkan isinya ya, isinya itu tampilkan. Lalu supaya ke samping, deretannya ke sampingnya seperti ini, ke samping kan, pakai n sama dengan kutip 2 kutip 2. Oke. Lalu kita i-nya di increment, ditambah 1 ya. Increment. Coba kita print. Run ya. Kenapa ini datanya ke samping? Karena n yang di sini itu tetap ya. Jadi area sintak ini di si ini tetap masuk ke sini. Jadi enggak ke bawah. Caranya bagaimana? Caranya kita print supaya ke bawah itu /n ya, membuat garis baru. Nah, itu /n. Coba kita run. Nah, ini udah sama ya. Udah sama dengan bahasa hasilnya sama dengan hasil yang dibuat oleh bahasa C. Tuh, gitu ya latihannya. Ini dengan bahasa C dibuatnya dan ini dengan bahasa Python. Hasilnya tetap sama, array. Namun sintaksnya agak berbeda karena Python itu lebih simpel ya. Gitu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.